Oke guys, ini saya lagi di kantornya Gondomlo ya. Ini mau ngobrol-ngobrol masalah undang-undang ITE dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Fauzi di channel pengacara daerah.com ya. Ini saya sebagaimana tadi saya upload pada pembuka ya. Itu saya sedang berada di kantor hukum Gondomlo dengan pengacara yang cukup senior di wilayah Batang ini, dengan Pak Eko Yustianto Kurniawan, sarjana hukum. Di sini kita akan sedikit berdiskusi tentang bagaimana apabila kita mengalami segala sesuatu yang dirugikan, yang bisa merugikan kita, tetapi perkaranya remeh-temeh. Apa upaya yang bisa dilakukan? Nah, jadi begini Mas Fauzi, tadi kita sudah bicara panjang lebar ya mengenai perbuatan remeh-temeh yang merugikan seseorang dan itu cukup mengganggu bagi orang tersebut gitu. Yeah. Dan itu kemungkinan perbuatan itu bisa berulang atau bisa menimpa orang lain selain orang tersebut. Apabila hal itu dibiarkan, kan ada rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Sementara ada orang yang dirugikan, tetapi orang yang berbuat yang merugikan itu tidak dikenai hukuman atau misalkan disuruh mengganti kerugian. Kita sering menjumpai bahwa banyak teman-teman di media sosial banyak mengeluh tentang misalkan pelayanan rumah sakit, pelayanan yang sehari-hari saja, seperti ibu-ibu ke salon, dia minta disemir merah, ternyata disemir ungu. Itu kan ada kesalahan itu. Tidak seperti yang dia harapkan hasilnya, tetapi itu merugikan. Nah, bagaimana dia untuk bisa nggak itu menggugat atau meminta kembali ganti rugi terhadap orang yang telah melakukan perbuatan seperti itu? Mestinya kan bisa ya. Nah, di sini kalau perbuatannya itu atau peristiwanya itu ditulis di media sosial, dia akan rawan terkena undang-undang ITE itu. Malah hukumannya lebih berat daripada kerugian yang dia alami. Dan kerugian yang akan dia derita ketika dia menerima hukuman juga akan besar. Ini kan dilematis nih. Saya pernah baca itu ada mahasiswa UI itu pergi ke salon, dia mau menyemir rambut, ternyata salah warna, dan dia pinter tidak menuliskan keluhannya di media sosial. Kalau dia tahu, kalau dia menuliskan itu di media sosial, dia bisa dikenai pasal pencemaran nama baik. Dia bisa digugat melalui mekanisme undang-undang ITE itu. Kan hukumannya jadi lebih berat. Jadi di sini ada rasa ketidakadilan. Tapi dia pintar, dia mengajukan itu keberatannya itu melalui mekanisme gugatan sederhana di pengadilan negeri, di mana salon itu berada. Kemudian
pemilik salonnya digugat melalui mekanisme gugatan sederhana itu dan dia berhasil. Artinya upaya yang paling tepat itu yang melakukan upaya yang tidak memberikan resiko hukum kepada dirinya sendiri itu ya. Ya, harus melalui mekanisme yang cerdas gitu. Mekanisme yang cerdas. Jadi sahabat-sahabat pengacara daerah ini yang menonton channel ini juga harus cerdas. Misalkan Anda dirugikan oleh seseorang atau sebuah badan usaha atau lembaga atau rumah sakit atau apalah yang nilainya itu sebetulnya ya remeh juga. Paling kalau kesalahan berapa sih dia ganti rambut, ganti warna rambut itu kan tidak sampai 500.000 kerugiannya. Mau diminta itu pasti eyel-eyelan, mesti menjadikan konflik kan, menjadikan konflik. Tidak ada penengahnya dan hanya debat kusir saja. Tidak ada pengadil di sini. Maka mekanisme gugatan sederhana ini bisa dilakukan, bisa diterapkan di sini. Dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap orang tersebut. Tentunya disertai dengan bukti dan saksi paling enggak. Seperti itu, Bang Oji ini kan biasa ini menemui orang-orang yang mengajukan gugatan sederhana. Mekanismenya seperti itu. Makanya kan biar dipahami oleh masyarakat. Jadi masyarakat jangan kalau tidak terima, misalkan beli barang online di toko online tidak sesuai dengan yang dia harapkan, terus dia mengupload di Facebook misalkan, atau Instagram atau media sosial lainnya, itu akan justru menimbulkan masalah apabila toko online-nya itu justru balik melaporkan Anda menggunakan mekanisme undang-undang ITE. Itu tambah memperberat. Jadi bukan solusi yang baik ya. Artinya untuk kita memposting segala sesuatu berkaitan dengan apa yang kita alami, sebaiknya berhati-hati. Karena ini menyangkut kehormatan, nama baik, ya. Akan lebih bijaksana lagi apabila dilakukan gugatan sederhana. Di situ kan ada hakimnya, nanti ada yang mengadili, terus dapat ada putusannya. Oke. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Oke, siap Mas Azmi. Artinya seperti itu ya saudara-saudara, para pemirsa channel pengacara-daerah.com. Artinya apa yang disampaikan Pak Eko Yustianto Kurniawan itu cukup memberikan kita pengetahuan ya, apabila kita merasa dirugikan atas tindakan orang lain, agar sebaiknya tidak begitu saja memposting, karena beresiko apabila postingan ternyata itu terdapat muatan fitnah, pencemaran nama baik yang bisa berakibat pidana, maka itu akan merugikan kita. Alangkah baiknya apabila kita merasa dirugikan, melakukan upaya hukum dengan mekanisme gugatan sederhana. Oke. Itu kenapa harus dengan gugatan sederhana itu Pak Yus? Kan ada gugatan biasa, ada gugatan sederhana, itu kenapa itu? Gugatan sederhana itu kalau nggak salah kerugiannya di bawah 200 juta. 500 juta. 500 juta. Iya, sekarang 500 juta bisa menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Jadi perkaranya juga prosesnya cepat, tidak seperti gugatan biasa itu menghemat waktu, menghemat biaya, dan prosesnya seperti apa yang kita harapkan.
tentunya apabila melakukan gugatan sederhana ya misalkan tadi dirikan rumah sakit misalkan atau salon misalkan ya dengan bukti-buktinya ada bukti surat misalkan kwitansi atau apa gitu. Kemudian ke salon ke rumah sakit itu mengajak siapa, waktu pembayaran itu jadi bisa diperiksa dalam artinya sebelum kita mengajukan gugatan harus mempersiapkan, harus disiapkan alat buktinya ya ada gitu, tidak ngawur gitu gugat saja, tidak asal gugat. Bisa sih gugatan Anda diterima, masnya diterima pengadilan, diadili, tetapi kan tidak sesuai dengan harapan. Kalau tidak ada bukti-buktinya ya akan kalah juga di pengadilan. Oh, seperti itu ya. Dan bagaimana cara mengajukan gugatan sederhana apabila jenengan bingung, Anda bingung, ya hubungi pengacara daerah ini. Pengacara paling hebat ini. Berlebihan ya. Tapi menurut saya ini terima kasih ya Pak Eko ya. Oke. Setelah memberi kita sedikit pengetahuan tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah yang menimbulkan kerugian pada diri kita. Sampai jumpa kembali di channel pengacara daerah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.